7.30 sampai dengan 8 itu persiapan. Kemudian jam 8 sampai dengan jam 12.30 itu wawancara dan presentasi. Ya, kemudian 30 sampai dengan 15.30 wawancara presentasi dilanjutkan. Kemudian 15.30 sampai dengan 16.00 sama dan 16.00 wawancara presentasi wawancara dan presentasi. Yo, tapi dibikin kok Ya. berarti. Kan iki pariwisata toh. Besok pariwisata sih. Iki pariwisata sampai dengan 8 tetap persiapan. Kemudian 08 00 sampai dengan 12.30 wawancara presentasi. Kemudian jam 12.30 sampai dengan 13.30 Isoma dan 13.30 sampai dengan pukul 15 wawancara dan presentasi untuk yang peserta 14. Ya, dari 15.00 sampai dengan 16.30 adalah rapat pleno diakhiri dengan Isoma. Kemudian di hari Jumatnya 08.00 sampai dengan 9 persiapan. Kemudian jam 9 sampai dengan 10.30 itu nanti ada acara dan 12 sampai dengan 14 Isoma, kemudian 13 sampai dengan 15 webinar. Dan 15 sampai dengan 16 Isoma dan 16 sampai dengan 17.30 pengakuan kita 20 sampai dengan 19.30 Isoma dan 19.30 sampai 21.00 itu adalah apresiasi ya Pak ya. pengumuman pemenang. Ya. Demikian adik-adik. Jadi ini untuk urutannya ya. Jadi ini hanya saya satu bidang lomba, jadi nanti di sini ada urutan 1, setelah itu lanjut di wawancara dan 13 setelah pembukaan ya. Urutan wawancara dan presentasi urutan 1 atau 2 atau 2 sampai dengan 3 tergantung nanti dari waktu adik-adik saat berpresentasi. Ya, waktu presentasi sudah diinformasikan di masing juknis bidang lomba ya untuk adik-adik. Kemudian informasi berikutnya untuk virtual expo fiksi. Nah, kita juga ada virtual expo nih untuk teman-teman. Nah, ini juga bisa diinformasikan nih, bisa disebarluaskan atau bisa di-share informasi ini ke teman-teman yang lainnya. Ya, jadi untuk jadwal virtual expo-nya itu adalah Kamis 14 Oktober 2021 itu pukul 7.30 sampai dengan 09.00 itu persiapan pembukaan. Kemudian 9 sampai dengan 10.30 webinar, 10.30 sampai dengan 12.20 expo, dilanjutkan 12.20 sampai dengan 13.20 adalah Isoma, dan kembali 13.20 sampai dengan 15.10 expo, kembali dilanjutkan istirahat Isoma, 15.10 sampai dengan 16.10, 1 jam ya kurang lebih, dilanjutkan lagi expo 16.10 sampai dengan 18.00. Kemudian hari kedua expo adalah Jumat tanggal 15 Oktober 2021. Ini kurang lebih sama, tetapi nanti di nomor urut 6 itu jam 16.00 sampai dengan 17.30 ada pengukuhan duta kewirausahaan dan gathering, serta nanti ada mentoring juga di pukul 13.00 sampai dengan 15.00. Dan tetap apresiasinya di 19.30 sampai dengan 21.30 untuk pengumuman pemenang. Ya, nah ini nanti untuk peraturan peserta virtual dan sebagainya kita akan coba informasikan untuk buku panduan ini ke grup masing-masing bidang lomba. Tadi kok keterangannya kok pariwisata atau apa? Mungkin itu saja adik-adik informasi yang saya berikan. Jika ada yang ingin bertanya, coba bisa raise hand. Tuh, bidang lomba pariwisata kreatif. Senin, Selasane saya di langsung presentasi ya. Dua presentasi.
Baik. Jadi informasi tambahan buat adik-adik nih, jika timnya nanti kan ada schedule di tanggal 14 ya, kalau tidak salah 14 dan 15 itu kan ada expo mana nih. Nah, ada jadwal virtual expo. Jadi nanti bisa bagi tugas nih, satu kelompok kan 3 orang ya, misalnya yang duanya di presentasi, yang satunya jaga di expo. Jadi nanti yang di expo ini wajib ada yang menjaga ya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan dan sebagainya, adik-adik langsung bisa menjawab di sana. Atau ada pengunjung yang datang ingin tahu tentang produk yang adik-adik kembangkan atau tentang apapun yang adik-adik sudah kembangkan dan masuk ke final, bisa dijelaskan di expo ini ya. Demikian adik-adik. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya sambil kita nanti ada informasi-informasi tambahan, silahkan. Kemudian di sini ada pertanyaan nih, kita yang menentukan jamnya atau bagaimana untuk bidang IT? Baik, untuk jamnya nanti adik-adik itu sesuai dengan nomor urut. Kan tadi adik-adik udah dapat nomor undian ya, nomor undian urut saat wawancara dan presentasi. Nah di sana sudah ada jamnya nih, urutannya nih. Di sini contohnya simulasinya seperti ini. Sebentar, saya bawa. Nah, di sini kan ada wawancara dan presentasi 1 bidang lomba pariwisata saintis seni dan kreatif, ini nomor 1. Kemudian dilanjutkan nih yang nomor pukul 13.00 sampai dengan 16.00. Jadi wawancara presentasi nomor 1, grup nomor 1 urut 1 atau nomor urut 2 atau nomor urut 2 menuju nomor urut 3. Jadi ketika nomor urut 1 itu sedang presentasi, nomor urut 2 itu wajib sudah menunggu di ruang tunggu atau waiting list di Zoom meeting. Baik, jadi untuk yang 2-3 itu untuk yang pariwisata, kemudian 1-2 itu khusus untuk bidang yang lain. Jadi pariwisata itu dimulai di pagi hari sebelum pembukaan itu udah ada grup 1 terlebih dahulu. Ya, jam 8.30 sampai dengan jam 10. Itu adalah grup 1 khusus untuk bidang pariwisata. Ya, kemudian setelah Isoma itu pukul 13.00 sampai dengan 16.00. Mohon maaf adik-adik, ternyata link Zoom saya hilang kembali. 16.00 itu nanti adalah untuk grup bidang lomba yang lainnya ya. Jadi prosesnya nanti adik-adik akan diinformasikan di grup juga oleh tim fasilitator dari kita. Jadi ketika tim urut nomor 1 itu sedang presentasi, maka tim nomor urut 2 itu nanti menunggu di waiting list ya, dan akan kita informasikan grupnya siapa sih, tunggu dong di waiting list gitu. Nanti diinformasikan oleh tim fasilitator via grup WA ya. Demikian adik-adik. Mohon maaf ya adik-adik, ini ternyata di tempat saya wifi-nya kurang bagus, makanya putus nyambung. Baik, ada pertanyaankah dari teman-teman? Boleh via chat atau boleh raise hand, nanti kita bantu di sini. Oke, di sini ada dari Aulia Rahma Fitria. Silahkan Mas Latif untuk coba di unmute dari Aulia Rahma. Sebentar ya. Silakan Mbak Aulia Rahma Fitriani. Ya, silakan. Untuk bahan expo seperti apa ya? Apakah kita butuh video atau foto? Terus untuk foto expo yang dikumpulkan 1 sampai 5 seperti apa? Baik, siap. Untuk proses expo-nya itu sendiri ya adik-adik ya. Benar nggak Mbak Aulia? Ya. Baik, siap. Di sini akan dibantu oleh tim dari kami, yaitu Mas Revi akan coba membantu menjawab pertanyaan dari Aulia Rahma. Silakan Mas Revi. Pertanyaannya adalah untuk expo itu sendiri, apa yang akan ditampilkan di sana, kemudian bagaimana proses saat expo. Demikian nih ya, Mbak Rahma ya. Iya. Iya. Oke, Mbak Rahma mungkin bisa diulangi lagi supaya Mas Revi bisa mendengar lebih baik. Coba.
Untuk bahan expo seperti apa? Apakah kita butuh video atau foto? Terus untuk foto expo yang dikumpulkan 1 sampai 5 seperti apa? Oke. Izin ya, Mbak Aulia ya, pertanyaannya bagus. Saya coba bantu jawab ya Mbak. Untuk kebutuhan expo, foto-foto itu nanti konsepnya seperti kalian melihat di Shopee atau Tokopedia itu, makanya beberapa dari teman-teman peserta dimintakan foto-foto produk karena nanti di sana akan ditampilkan foto-foto produk kalian biar nanti juga bisa dilihat oleh para pengunjung secara virtual. Lalu selain itu juga dibutuhkan link Google Meeting atau link Zoom yang nantinya juga tempat interaksi kalian nanti di sana, tempat interaksi kalian dengan para pengunjung ingin bertanya soal produk kalian, nanti kalian bisa menjawab secara live atau langsung melalui link tersebut. Tapi juga nanti juga kita kasih fitur komen. Nanti juga di sana mungkin pengunjung ada beberapa yang mengomentari tentang produk dan bertanya soal produk, nanti bisa kalian langsung jawab. Seperti itu, Kak Aulia, apakah masih kurang jelas jawaban dari saya? Sudah cukup jelas. Siap. Oke, sip. Mantap. Iya. Semangat ya. Siap, terima kasih. Ya, ada lagi? Silakan. Cukup? Gambar 1 sampai 5 yang di link itu foto produk atau gimana? Oke, gambar 1 sampai 5 itu foto produk atau gimana, Mas? Ya, foto produk, Mbak. Oh ya, terima kasih. Oke. Iya. Baik, siap. Ada lagi dari adik-adik yang ingin bertanya? Baik, Kak, kalau IT kapan? Iya, kalau IT itu besok ya. Jadi seperti schedule yang tadi diinformasikan, IT itu besok setelah pembukaan ya, itu langsung nomor urut 1. Untuk tim fasilitator mungkin bisa dibagikan, saya sudah kirim ke grup untuk nomor undiannya, bisa dibagikan ke masing-masing bidang lomba supaya teman-teman dan adik-adik kita ini bisa melihat. Baik, dari SMKN 1 Batang, Mas, bisa di unmute. SMKN 1 Batang. Videonya bisa di-on-kan? Videonya bisa di-on-kan, Bapak, Ibu, atau Adik? Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Bontang. Ya, oke. It's okay, Pak. Nah, izin bertanya, kan di dalam link untuk expo terdapat 3 dokumen. Nah, saya ingin bertanya apa aja ya, Pak, itu isi dari dokumen tersebut? Baik, nih Mas Lutfi ada pertanyaan nih. Link di expo kan terdapat ada 3 dokumen tuh. Nah, 3 dokumen itu boleh diisi apa aja sih? Oke. Izin menjawab ya, Mbak Bontang. Adik namanya siapa tadi? Namanya siapa? Mohon maaf. Evi. Oh, Evi. Nama saya Levi. Udah. Oke. Saya Evi ya. Oke, saya bantu jawab ya, Mbak Evi ya. Untuk link itu ada beberapa folder yang dilengkapi itu sifatnya fleksibel. Bisa poster produk kalian, juga bisa tentang kalau misalnya tentang pemakaian produknya seperti apa, dan mungkin folder tambahan yang membuat informasi produk kalian tampak lebih jelas seperti itu. Intinya seperti itu sih. Misalnya contoh Mbak Evi punya poster tentang produknya atau brosur tentang produknya, bisa ditampilkan di situ. Oke. Oke, Mbak Evi. Terima kasih Mas Levi udah terjawab, Mbak Evi. Jadi informasi-informasi tentang produk yang tim Mbak Evi sampaikan ya, yang sudah lulus atau yang sudah lolos ke babak final ini. Jadi informasi semua bisa ditampilkan di sana. Ada lagi? Mas Latif? Ya, silakan dari tim YPKK 2. Dari tim YPKK 2, silakan.
Ya, silakan perkenalkan nama Azaro. Azaro ya. Silakan. Sebelumnya perkenalkan kami dari tim YPKK 2 Sleman. Tadi di link di linknya kan ada itu video pitching dan video teaser, itu maksudnya gimana? Baik, siap. Terima kasih. Silakan Mas Levi, maksud dari video pitching itu seperti apa sih? Berarti minta paten yo. Izin menjawab. Untuk video ada dua ya berarti ya, Iya. Zahro ya. Ada dua ya. Video pitching sama video teaser kan berarti yang kalian tanyakan adalah perbedaannya di mana ya? Mungkin lebih ke isinya sebenarnya apa? Oke. Nah, kalau video pitching itu bisa kalian deskripsikan tentang produk kalian, kalian presentasikan produk kalian dengan singkat, karena perlu diketahui teman-teman, ini bukan untuk Mbak Azahra doang, tapi untuk teman-teman semuanya. Di Expo ini nanti ada dua fungsi, bukan hanya pengunjung saja yang datang, tapi bisa jadi di Expo ini ada juga yang datang dari investor-investor. Bisa jadi siapa tahu ada yang tertarik dengan produk kalian, maka dari itu kita fasilitasi dari panitia untuk menyediakan video pitching. Nah, teman-teman SMK perlu diketahui video pitching ini biasanya digunakan digunakan para pebisnis untuk mempresentasikan produknya secara singkat kepada para investor. Jadi untuk video pitching itu ya teman-teman, tujuannya dibuat secara singkat tentang produk kalian, bagaimana tentang harganya segala macam, terus juga gimana proyeksi kedepannya, apakah sangat bisa avail untuk dilakukan segala macam. Pokoknya buat video pitching itu semenarik mungkin agar bisa jadi investor-investor dapat tertarik dengan produk kalian untuk menginvest. Lalu untuk video teaser teman-teman SMK, video teaser ini sifatnya seperti iklan produk. Nah, kalau kalian pernah lihat di TV ada produk Marjan, mohon maaf sebut merek. Video Marjan seperti itu. Yang kita maksud video teaser itu seperti itu. Jadi itu hanya tampilan lewat biar nanti juga lebih semarak, seperti itu ya. Jadi udah tahu ya video pitching sama video teaser itu. Jadi based on tujuan dulu kenapa kita adakan dua video itu, karena hal itu. Video pitching gunanya untuk para investor yang masuk ke dalam expo, video teaser untuk para pengunjung yang hanya sekedar ingin melihat aja. Seperti itu ya. Ya, terima kasih Kak. Mari. Siap, terima kasih Kak Levi. Nah, informasinya udah jelas ya untuk Azaro. Ya. Jadi informasinya untuk video pitching itu untuk menarik investor, dan yang satu lagi video teaser untuk para pengunjung. Baik, di sini ada pertanyaan nih dari chat, kolom chat, yaitu Assalamualaikum Kak, mohon nanti jadwal bisa dikirim melalui file di WhatsApp atau di Zoom ini. Makasih. Siap, untuk jadwal nanti oleh tim fasilitator akan dibagikan di grup bidang lomba masing-masing. Kemudian virtual expo dilakukan jadwalnya bagaimana? Baik, untuk virtual expo jadwalnya itu adalah tanggal 14 dan 15 Oktober ya adik-adik. Kemudian untuk jadwalnya di sana juga sudah ada. Jadi nanti adik-adik sesuai ngikutin jadwal yang ada untuk semuanya, semua teman-teman. Kemudian nanti ada satu orang yang standby di sana. Jadi nanti ada pengunjung atau ada calon investor masuk, adik-adik nanti tinggal menjawab apa yang mereka tanya, atau adik-adik bisa menginformasikan bahwa produk ini seperti apa sih, kelebihannya apa dan lain sebagainya, supaya makin banyak pengunjung yang tertarik mengunjungi stand adik-adik. Jadi seperti pada saat offline aja ya. Jadi ada satu orang yang menjaga stand seperti itu. Kemudian yang kelompok mandiri dan jadwal presentasi serta expo-nya gimana? Tetap undiannya sudah ada tadi. Jadi nanti akan dibagikan di masing-masing grup WA bidang lomba ya untuk nomor urutnya. Jadi nanti semuanya nama tim itu akan diinformasikan kapan dan jam berapa mereka harus waiting di Zoom meetingnya. Ada lagi untuk bidang agribisnis dan agroteknologi kapan jadwalnya. Jadi tadi ya adik-adik jadwalnya itu adalah setelah pembukaan, itu nomor urut 1
untuk 4 bidang lomba yang lainnya itu langsung masuk ke sana. Sebentar, saya kok jadi off terus ya ininya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Untuk seragam menggunakan seragam sekolah ya, supaya seragam adik-adik semuanya. Ya, putih, abu-abu. Kemudian untuk apa nih? Mohon izin bertanya, apakah benar untuk eksponya per masing-masing tim kemudian dilakukan sebelum tanggal 14? Terima kasih. Eksponya itu tanggal 14-15 ya, Kak Levi ya. Jadi bukan sebelum tanggal 14, jadi tanggal 14 dan 15. Tim fasilitator mungkin bisa dibagikan untuk buku pedomannya ya ke grup WA-nya masing-masing supaya adik-adik bisa mempelajari di situ jadwal-jadwalnya ya. Kemudian kami buat stand bazarnya secara nyata atau tidak? Aduh, untuk standnya itu sudah disiapkan adik-adik ya, udah disiapkan kan adik-adik di situ nanti udah membuat entah itu sebuah informasi, entah itu presentasi dan sebagainya atau video atau gambar-gambar atau apa ya pamflet dan sebagainya nanti akan masuk di sana. Kemudian ada jaga stand di sana. Mungkin bisa diinformasikan lebih jelas nih Kak Levi, bagaimana nih untuk proses penjagaan expo-nya itu sendiri dan kapan mereka jaga di expo dan lain sebagainya supaya lebih clear nih. Kemudian wadahnya itu apakah memang sudah disediakan virtual expo-nya dan lain sebagainya supaya teman-teman lebih clear. Sepertinya masih banyak yang bingung ya adik-adik. Oke. Baik, siap Mas Levi akan membantu. Oke, terima kasih Mas Mahe. Untuk masalah teknis sendiri teman-teman peserta, sebenarnya dari kalian perlu aktifnya itu kapan sih? Kalian perlu aktifnya stay on di websitenya itu kapan saja gitu kan? Itu kan sudah diberi waktu ya dari jam berapa tadi Mas Mahe? Mungkin bisa sambil ditampilkan. Expo-nya itu dari jam Baik. Di sini tanggal 14 ya adik-adik. ya tanggal 14 dari jam 7.30 sampai jam 6. Itu sifatnya fleksibel adik-adik, nggak harus semuanya adik-adik on terus dari jam 7.30 sampai jam 18.00. Ini ibaratkan aplikasi marketplace ya, ibaratkan aplikasi marketplace, adik-adik tinggal naruh foto produk apa segala macam. Oh ya, 10.30 sampai 18.00 ya. Oke, nah 18.00 itu seperti apa? Maksud saya itu seperti konsepnya seperti websitenya itu seperti marketplace. Jadi adik-adik bisa adik-adik tinggalkan. Terus kalau misalnya adik-adik buka lagi, udah ada beberapa komentar, tinggal adik-adik jawab. Terus juga kalau misalnya ingin memperjelas ke para pengunjung kapan aja kalian ada, itu kalian bisa tambahkan di link di deskripsinya. Kita akan aktif di jam segini sampai jam segini gitu. Itu contoh aja nih teman-teman, biar nanti para pengunjung website tahu oh produk ini akan fast respon di jam segini sampai jam segini. Itu teman-teman peserta. Baik, siap. Terima kasih Kak Levi atas informasinya. Jadi jelas ya. Jadi adik-adik pasti saya yakin udah pernah buka Tokopedia, beli-beli dan lain sebagainya. Nah, di sana kan itu ada produk-produknya ya. Nah, nanti adik-adik juga di situ memasang produk-produknya itu, entah itu pamflet, entah itu gambar apa dan lain sebagainya. Nah, nanti pengunjung tinggal ngeklik di sana, kemudian ada komen dan lain sebagainya, nanti ada di kolom komen, dan nanti adik-adik tinggal menjawab komen-komen tersebut, atau misalnya ada yang bertanya atau ada yang ingin investasi misalnya. Nah, nanti di sana tinggal adik-adik respon ya. Jadi ada satu orang nanti yang tetap jaga stand expo-nya. Ya, demikian. Kemudian ada lagi pertanyaan kah? Mas Latif, mohon maaf nih adik-adik saya nggak bisa lihat lagi karena saya tidak bisa join. Kolom chatnya mungkin boleh dibuka. Siap. Nah,
Di sini ada mohon izin bertanya, apakah benar untuk exponya per masing-masing tim kemudian dilakukan sebelum tanggal 4? Oh, tadi ini udah diinformasikan ya bahwa untuk expo adalah tanggal 14 dan 15 dari pagi sampai dengan 18.00. Kemudian Pak, yang dimaksud tautan virtual meeting dan tautan pendukung itu apa Pak? Nah, untuk tautan virtual meeting itu untuk link Zoom-nya ya adik-adik. Jadi besok kan adik-adik itu semua akan melakukan wawancara dan juga presentasi sesuai dengan jadwalnya. Nah, nanti adik-adik di sana akan diinformasikan tuh link Zoom-nya. Kemudian jam-jamnya juga nanti akan diinformasikan. Jadi adik-adik bagi yang nomor urutnya nomor urut besar seperti nomor 4, tadi kan udah diundi nomor 4, 5 dan seterusnya, itu wajib terus mantengin WhatsApp grupnya. Jadi nanti tim fasilitator akan informasikan bahwa kamu harus masuk di waiting list gitu dan sebagainya. Jadi supaya nanti waktunya lebih produktif. Ada lagi ini web expo-nya bisa di-share sekian Pak biar ada gambaran. Baik. Web expo-nya bagaimana Mas Levi? Baik, nanti akan diinformasikan via grup WA masing-masing bidang lomba ya, teman-teman. Jadi untuk web expo-nya nanti akan kita informasikan di masing-masing grup bidang lomba dan akan diinformasikan oleh tim fasilitator. Oke, ada lagi pertanyaan atau ada yang ingin raise hand? Pak, itu untuk apa nih? Boleh dibuka kolom chatnya ke atas kali Mas. Itu kan tadi sudah. Mbak. Oke, stop pelan-pelan. Pak, untuk link Zoom meeting presentasi besok akan di-share di mana? Baik, untuk link Zoom meeting presentasi besok seperti diinformasikan akan di-share di WA group ya adik-adik ya. Nah, saya ingin bertanya nih, semua peserta sudah masuk ke WA group masing-masing bidang lomba ya, tidak ada yang tertinggal ya. Kalau ada yang tertinggal, mohon nanti raise hand, kemudian informasikan ke kami. Kemudian, Pak, bagi yang bikin model bisnis, mana nih tadi? Naik ke atas nih. Oke, ini, nah ini dari Denaste. Pak, bagi yang bikin model bisnis produk aplikasi, itu aplikasinya harus udah jadi atau cukup di prototipe-nya saja? Nah, ini hanya tim juri IT nih. Boleh Ibu dibantu menjawab oleh Bu Kusani? Baik, saya bantu menjawab. Untuk TIK, khusus TIK itu tes prototipe-nya mungkin bisa diperkuat dengan arsitekturnya. Pendukung-pendukung desainnya mungkin bisa dikuatkan di situ sebagai konten virtual expo-nya. Mungkin hanya prototipenya aja kalau untuk TIK ya. Terima kasih. Baik, siap. Udah terjawab ya. Adik Dinastik dari anggota Stephen apa tuh? Snok. Ya, hanya prototipenya saja. Kemudian Chandra SMK Marisi Marsudiri ini kali ya. Pak, di sini ada diminta foto pameran. Itu seperti apa Pak? Apakah foto pameran yang sudah pernah dilakukan di sekolah? Nah, Mas Levi, boleh ya foto pameran yang sudah dilakukan di sekolah, nggak ada masalah ya? Atau buat baru juga tidak ada masalah. Jadi terserah kreativitas dari teman-teman semuanya seperti apa. Yang penting informasi atau foto tersebut bisa menarik pengunjung. Kemudian dari M. Aditya Gilang R, izin bertanya Pak, ukuran foto produk yang akan ditampilkan pada Expo berapa ya? Baik, ukuran produk pada Expo nanti juga akan kita informasikan nih. Di sini ada tim IT nggak ya? Bisa menjawab? Nggak ada ya tim IT ya? Untuk ukuran fotonya berapa? Mas Levi bisa bantu? 3:4. 3:4. 3:4 ya. Baik, untuk ukuran fotonya 3:4 adik-adik. Nah, 3:4 itu seperti apa Mas Levi ukuran pikselnya nih? Yang temanya itu? Di display expo-nya. Kalau di displaynya nanti saya coba. Oke, nanti akan diinfokan lebih lanjut ya di grup peserta.
nanti diingatkan ya untuk ditanyakan kembali, nanti kita akan informasikan fotonya seperti apa. Baik, siap. Terima kasih Mas Levi atas informasinya. Jadi nanti informasi yang belum terjawab di sore hari ini akan diinformasikan melalui WA group masing-masing. Jadi teman-teman wajib nanti coba melihat lagi di WA group masing-masing bidang lombanya, dari ukuran fotonya itu berapa, pikselnya berapa dan sebagainya, supaya nanti bisa memenuhi persyaratan untuk bisa di-upload. Kemudian izin bertanya, apakah saat expo peserta boleh mengundang orang lain atau menunggu datang saja? Nah, bagaimana nih Mas Levi? Boleh mengundang ya? Ya boleh banget, diundang sebanyak-banyaknya. Namanya juga expo ya Mas, diundang sebanyak-banyaknya biar exponya juga makin meriah. Nah, sudah terjawab nih oleh Mas Levi. Jadi teman-teman boleh mengundang siapapun untuk mendatangi daripada gerai teman-teman semua, gerai virtual pastinya ya. Kemudian di sini izin bertanya Pak, untuk jadwal presentasi saya masih kurang paham bagaimana tanggalnya. Baik, untuk tanggal presentasinya adik-adik kan sudah dikirimin ya untuk apa namanya buku pegangannya. Kemudian saya akan coba informasikan kembali ya buat teman-teman. Mas Latif, boleh saya dibantu untuk share screen? Oh ya, boleh. Akan dijelaskan dibantu oleh Ibu Ani, Gus Ani. Silakan Ibu. Mohon share screen-nya itu Mas, jadwal. Jadi untuk yang khusus pariwisata, industri seni dan kreatif itu dimulai di tanggal 12 pagi. Itu untuk undian pertama. Kemudian dilanjutkan di hari kedua. Yang ini enggak yang tadi. Ya. Ya. Untuk khusus untuk pariwisata, industri seni dan kreatif, undian pertama akan dilakukan di pagi hari pukul 08.30 sampai dengan 10. Kemudian dilanjutkan, kita break pembukaan dulu sampai isoma. Kemudian pukul 13 itu dilanjutkan untuk pariwisata urutan kedua sampai ketiga, dan 4 bidang yang lain itu urutan pertama sampai kedua. Begitu seterusnya ya. Itu yang sebelah kiri untuk bidang 4 bidang lomba yang lain. Yang sebelah kanan itu khusus untuk pariwisata, industri seni dan kreatif. Apakah udah bisa dipahami dengan skema ini? Saya kira udah ya. Begitu seterusnya ya. Jadi untuk kesehatan itu sampai 11. Jadi dia selesai di hari Kamis pukul 8 sampai 30. Sedangkan untuk yang TIK dia sampai di tanggal 14 juga sampai urutan ke 12 di sini di 08.23, dan yang lainnya kalau bila dia sampai 10 urutan 10 dia akan selesai di hari Kamis pagi aja sampai pukul 9.30. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih Bu Kusani atas informasi tambahannya. Baik, di sini ada pertanyaan lagi dari Nur Sahirah Sakinah. Assalamualaikum, saya dari SMK Kesehatan Borneo Nunukan. Izin Kak, bisakah di-share link grupnya? Oh, ternyata dari SMK Kesehatan Borneo Nunukan belum masuk ke grup bidang lomba. Boleh silakan di-share, bantu teman-teman untuk di-share linknya ke nama bidang lombanya kesehatan. Iya, bisa dibantu untuk kesehatan. Kemudian selanjutnya boleh masuk ke kolom chat lagi Mas. Saya WA-nya mati. Maaf, izin bertanya Pak, untuk link Vicon Expo-nya itu dari link pribadi atau dibuatkan panitia? Terima kasih. Nah, untuk link
Untuk expo-nya itu sudah disiapkan, jadi adik-adik hanya mempersiapkan nanti foto-foto dan lain sebagainya. Kemudian untuk dari Ali SMK PGRI 2, izin bertanya untuk bidang agri teknologi saat expo apa harus dilihatkan produknya utuh atau boleh menggunakan virtual video prototype? Nah ini silahkan. Jadi sudah diinformasikan oleh Mas Levi tadi, jadi bentuknya itu boleh ya. Nah nanti untuk syarat-syaratnya dan lain sebagainya akan diinformasikan di grup WA bidang lomba masing-masing. Pastinya nanti panjangnya video berapa dan lain sebagainya. Nah nanti itu aturan-aturan dasarnya akan diinformasikan berikutnya ya. Kemudian dari IP, izin bertanya Pak, kalau boleh tahu berapa kelompok yang diambil sebagai pemenang Pak? Oh, itu sudah ada di surat informasi ya. Mungkin ini Bapak atau Ibu Guru yang bertanya. Jadi sudah ada di surat informasi untuk masing-masing bidang lomba, itu yang masuk ke final itu berapa saja dan grup apa saja. Kemudian dari tim We Did It, selamat sore, izin bertanya, kami dari SMKN 1 Selawi. Untuk background, boleh dinaikkan untuk background? Sebentar, ternyata banyak yang chat juga nih. Jadi boleh dinaikkan, lagi. Untuk backgroundnya, berwarna sesuai kreativitas peserta. Nah ini untuk background apa nih? Kalau untuk background di Virtual Expo, silahkan teman-teman bisa menggunakan kreativitas dari masing-masing ya. Kemudian assalamualaikum Kak, mau bertanya terkait expo, apakah akan menambah nilai? Terima kasih. Siap, itu pastinya ada penambah nilai ya Bu Kusani ya untuk expo ya. Oh iya, ternyata tidak ada adik-adik. Jadi tidak ada penambahan nilai, itu sebagai media promosi aja. Ya, media promosi untuk mempertemukan adik-adik, siapa tahu nanti ketemu dengan investor atau ada pembeli dan produk adik udah jadi bisa dibeli untuk produknya dan sebagainya. Kemudian dari Eka Lutfi, izin bertanya, jadi link Zoom untuk exponya nanti kami share di mana? Siap, nanti akan informasikan di grup WA masing-masing bidang lomba ya adik-adik. Kemudian dari Nur Sahirah Syakinah, mohon izin menyampaikan kesimpulannya Pak, mohon dikoreksi. Yang pertama, presentasi dilakukan secara Zoom sesuai jadwal jam dan hari yang sudah ditentukan tanggal 12 sampai dengan 14, ya benar. Kemudian expo dilakukan tanggal 14 secara web belanja, cukup memasukkan foto atau video pendukung di web tersebut, hanya melayani pelanggan melalui via chat web, bukan melalui Zoom. Iya, benar. Ya, kemudian dari Kimochi Free, assalamualaikum, izin bertanya, kalau ada masalah koneksi internet apakah didiskualifikasi atau tidak? Nah, untuk permasalahan koneksi internet atau misalnya lampu listrik mati dan sebagainya, mungkin nanti itu menjadi kewenangan Bapak dan Ibu dari tim juri ya untuk bisa menjawab. Kemudian dari tim APHP, mohon tanya bidang agro presentasinya mulai nomor berapa? Nah, ini untuk grup masing-masing nanti akan diinformasikan. Tadi kan sudah diundi, jadi mungkin sekarang sudah dibagikan di grup WA masing-masing bidang lomba ya, tim fasilitator sudah ya. Nah, di sana adik-adik masing-masing grup bisa melihat nomor urut berapa ya untuk presentasinya. Kemudian dari baik, siap. Mungkin sambil berjalan di sini ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan adik-adik semuanya. Bapak Ibu tim juri, jika ingin menambahkan, monggo ya, nanti bisa raise hand. Ibu Ika, Ibu Leni, dan Bapak Ibu tim juri yang lainnya untuk menjawab tadi. Yang pertama, bagaimana jika tiba-tiba saat presentasi mati listrik misalnya, kemudian yang kedua koneksinya low dan tiba-tiba putus, itu bagaimana untuk proses berikutnya, apakah ada dari sisi pengurangan nilai ada atau tidak, dan seperti apa jalan keluarnya nanti. Oh iya, silakan Pak Erwin untuk bisa menjawab.
Baik, terima kasih Pak Mahe. Jadi adik-adik peserta sekalian, jika pada saat sedang penjurian dan terjadi listrik mati katakanlah ya, atau koneksi tiba-tiba putus, maka kita lihat sudah berapa lama waktu yang digunakan, gitu ya. Kemudian, nah kan ada batas waktu untuk tiap peserta. Kalau kita tunggu dan misalnya memang tidak bisa, katakanlah 5 menit, 10 menit kita tunggu nggak bisa lanjut, maka kita sebaiknya pindah ke peserta berikutnya. Namun peserta yang mengalami kendala tersebut kita jadwalkan untuk presentasi lagi di belakang aja, di paling belakang, diurutkan ke belakang lagi dengan sisa waktu yang masih ada. Jadi katakanlah waktu kita sejam sudah terpakai 20 menit, terus terjadi kendala yang kita juga tahu bahwa misalnya kalau mati lampu dan mati internet itu kan di luar kepemilikan kita ya. Nah, kita tunggu-tunggu nggak nyala, ya udah masih ada sisa 40 menitnya, nanti kita susulkan di belakang aja setelah peserta berikutnya. Gitu, saya kira begitu aja Pak Mahe, supaya jadi kita tidak mungkin mendiskualifikasi peserta karena force major, kita nggak akan melakukan itu. Demikian. Baik, siap. Terima kasih Pak Irwin atas informasinya. Jadi sudah paham ya adik-adik. Jadi nanti ada batas waktu limitasinya. Jadi ketika nanti adik-adik presentasi biar enggak gitu loh Pak. Hah? Copot tangan aku. Sakit saya. Tapi biasanya ada yang itu. Ya. Masih ada yang gitu loh. SMK bisa. Yes. Ya. Bisa. Nggak bisa langsung connect udah Pak, connect kuwi. Recording in progress. Nggak bisa connect. Pertanyaan lagi dari Serli Patrisa Inditya. Selamat sore, maaf Kak izin bertanya. Saat presentasi, apa kita menampilkan slide PPT presentasi yang telah dibuat dan dikumpulkan atau bagaimana Kak? Ya, silahkan adik-adik ya. Kan adik-adik udah bikin tuh presentasinya. Jadi mau tidak mau ya silahkan untuk ditampilkan ke tim juri. Kemudian di sini ada yang ingin bertanya lagi dari SMK Muhammadiyah. Bisa dibantu Mas Latif dari SMK Muhammadiyah sebelum kita sambil masuk ke kolom chat. Silakan. SMK Muhammadiyah 1 Semarang. Permisi, perkenalkan nama saya Intan dari SMK Muhammadiyah 1 Semarang. Izin bertanya mengenai kejuaraan nanti, apakah ada harapan atau gimana ya Kak sistemnya? Baik, adik sudah baca juknisnya? Baik, sudah. Di sana ada nggak harapan? Tidak ada ya? Jadi hanya juara 1, 2, dan 3. Berarti itu diambil per bidang Benar. ya? Jadi masing-masing bidang itu mempunyai juaranya adik-adik. Jadi ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Ya. Sudah jelas? Tapi izin bertanya satu lagi Kak. Iya, silakan. Mengenai nanti saat setelah presentasi kan ada sistem tanya jawab bersama juri ya Kak? Iya. Nah itu kalau misal nanti saat tanya jawab kita kebingungan, apakah boleh dikasih waktu untuk izin berdiskusi bersama kelompok Kak? Baik, itu nanti jadi ranahnya tim juri adik-adik ya. Jadi kalau bisa nanti adik-adik pahami dulu materinya, kemudian kan adik-adik yang membuat produk nih. Jadi kalau misalnya tim juri bertanya, pasti adik-adik bisa menjelaskan dari detailnya dari A sampai Z karena adik-adik yang buat gitu. Ya, demikian. Oke, Terima kasih banyak. sama-sama, sukses ya. Oke, kita lanjut lagi ke kolom chat nih dari Dian Kusuma. Bapak, izin bertanya, saya lihat dari presentasi yang dilakukan dari tim kami mendapatkan nomor urut 10 di jadwal pada hari Rabu jam 16
sampai dengan 17.00 dan hari Kamis jam 8 sampai dengan 12.30. Pertanyaannya, untuk saat presentasi dan wawancara menggunakan jam yang mana ya Pak? Karena jamnya bergantian hari. Baik. Jadi saya ingatkan kembali, adik-adik bisa melihat dari jadwalnya. Nah, di sana kan nanti adik-adik sudah mendapatkan nomor urut. Nah, nomor urut 10 itu di hari apa dan di sekitar jam berapa. Nah, nanti dari kami pun, dari tim fasilitator itu akan menginformasikan ke tim adik-adik. Jadi kapan nih, misalnya sekarang yang sedang diwawancara dan masuk ke presentasi adalah nomor urut 9. Nah, nomor urut 10 nanti akan diinformasikan di WA group masing-masing bidang lomba adik-adik. Nah, adik-adik diminta untuk masuk ke waiting room di link Zoom-nya. Nanti diarahkan ke sana. Ya, jadi saat nomor 9 sedang presentasi, nomor urut 10 itu sedang waiting. Nah, saat nomor 9 sudah selesai, nomor 10-nya masuk dan nomor 11-nya nanti waiting. Begitu seterusnya urutannya ya. Sudah clear sampai sini ya. Kemudian di sini Pak izin bertanya, untuk saat presentasi kami memakai seragam atau boleh dipadukan dengan pakaian yang lebih menarik? Baik, tadi kita sudah informasikan bahwa teman-teman semuanya memakai seragam ya. Kemudian dari Aprida Damayanti, selamat sore Pak, kami dari Sumut untuk produk makanan, apakah kami akan mendemonstrasikan cara memasaknya? Nah, itu proses presentasinya teman-teman silahkan. Ya, seperti apa gitu ya. Kemudian di sini juga dari Marsiwi Murti, izin bertanya, ketika presentasi itu peserta didampingi pembimbing, apakah ketika sesi tanya jawab yang jawab peserta atau pembimbing juga boleh menjawab? Terima kasih. Nah, pastinya dijawab oleh peserta karena ini kan bukan lomba pembimbing ya adik-adik, jadi yang boleh menjawab adalah peserta ya, pembimbing tidak boleh menjawab karena kan ini idenya dari tim adik-adik ya, pastinya adik-adik bisa menjelaskan dari A sampai dengan Z. Kemudian dari squad, Assalamualaikum, izin bertanya Pak, untuk data isian expo paling lambat kapan ya? Nah, gimana nih tim fasilitator, paling lambat kapan untuk isian data expo? H-1 Expo berarti tanggal 13 adik-adik. Santai Ya, Jen. tanggal 13 karena expo-nya adik-adik kan tanggal 14 dan 15 ya. Jadi tanggal 13. Untuk expo. Kemudian dari tim APHP, gimana kalau yang tampil pertama Pak? Apanya nih maksudnya, gimana kalau yang tampil pertama Pak? Saya nggak maksudnya tim APHP mau menjadi tim yang pertama presentasi gitu ya. Kita sudah urutkan ya, tadi kita sudah undi, jadi ikutin nomor undian yang sudah ada hasilnya. Kemudian dari Denaste, maaf Pak, untuk kelompok 5 rekayasa teknologi dan TIK kebagian jadwal tanggal berapa ya Pak? Baik, untuk yang masih mungkin ini masih baru bergabung ya, jadi teman-teman saya informasikan kembali yang baru masuk ke dalam link Zoom ini bahwa semua informasinya, nomor urut saat presentasi dan sebagainya silakan lihat di WA group masing-masing bidang lomba ya, nomor urut berapa, tanggal berapa dan sebagainya. Kemudian dari Nur Hasirah, izin bertanya Kak, pada saat acara pembukaan apa boleh menggunakan baju adat? Wah, silakan kalau saat pembukaan silakan untuk menggunakan baju adat, tapi apakah di sana nanti adik-adik akan kelihatan? Kita juga tidak tahu ya. Jadi ya kalau saat pembukaan sih adik-adik boleh menggunakan baju apa saja, yang penting backgroundnya nanti virtual backgroundnya ya, menggunakan yang sudah kita tentukan. Kemudian dari tim APHP, iya Pak. Oh, dari tim APHP. Jadi untuk nomor urut sudah kita undi, jadi tidak bisa kalian menginformasikan ke kita bahwa kami ingin presentasi di nomor urut pertama. Tidak ya, jadi sudah kita undi ya. Kemudian dari Sylvia, izin bertamanya, saya Sylvia Zahrotul Azizah dari SMKN 1 Pekalongan. Saat presentasi apakah didampingin oleh guru pendamping maupun praktisi sesuai poin dalam juknis? Terima kasih. Tidak ya,
saat presentasi boleh didampingi oleh pendamping dan juknis tidak ya. Jadi tadi ini pertanyaan sudah 2 kali ya. Jadi yang menjawab juga tidak boleh pembimbing. Jadi yang menjawab adalah adik-adik. Jadi adik-adik yang akan presentasi dan yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari tim juri. Boleh, Pak. Baik, siap. Mungkin dari tim juri ada yang ingin disampaikan? Silakan Ibu Leni. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Apakah beritanya nggak? Nah, Ya? bisa berita ini. Baik. Bapak Ibu, tim juri ada yang ingin disampaikan? Dari beberapa pertanyaan-pertanyaan mungkin ada masukan dari tim juri. Silakan untuk raise hand tim juri supaya kami bisa melihat. Dia tim juri Sinambung Aisyah. Bu Ika, silakan Ibu Ika. Ya ampun, banyak orang banyak tanya. Halo, selamat sore. Sore Ibu Ika, silakan Suara Ibu. saya terdengar ya teman-teman ya Pak Mahe. Iya, suaranya terdengar dengan lembut dan jelas. Oke, mohon maaf saya lagi belum bisa menyalakan video, tapi saya berterima kasih bahwa adik-adik sudah sangat-sangat antusias ya untuk menyambut. Wow, nggak sabar gitulah berkompetisi di sesi final ya. Baik, terkait dengan waktu Pak Mahe, jadi kami sebenarnya sempat waktu itu berdiskusi dengan juri-juri yang lain bahwa kami akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, tadi seperti teman-teman yang aduh gimana ya kalau listriknya mati atau sambungan koneksi internetnya bermasalah gitu ya. Nah, jadi waktu itu sudah sempat dibicarakan bahwa kami akan berusaha untuk melakukan penjurian dengan sangat efektif. Jadi untuk adik-adik atau tim yang dijadwalkan untuk mengikuti kompetisi pada hari yang sama dan ternyata ada kendala, maka kita akan bukan presentasi ulang ya, tapi melanjutkan presentasi yang sempat tertunda karena masalah teknis itu di hari yang sama. Jadi mohon untuk tim teman-teman baik itu di bidang agrobisnis dan agroteknologi atau bidang-bidang yang lain, ketika Anda dan tim mengalami kendala, terus jangan panik gitu ya, jangan stres, jangan galau gitu ya, tapi tetap berusaha untuk bisa on video dan juga mendapatkan koneksi yang baik pada hari yang sama sehingga nanti kami bisa berkoordinasi dengan tim teknis yang ada di Puskesmas untuk mengakomodir penjurian tim dari teman-teman itu di hari yang sama, seperti itu. Lalu mengenai presentasinya harus seperti apa? Tadi ada yang sempat bertanya ya Pak Mahe ya, apakah harus bikin lagi ataukah menggunakan yang kemarin gitu ya. Nah ini jujur saya mewakili beberapa teman juri yang lain memotivasi lah ya, intinya pada waktu penjurian ketiga ini kan teman-teman berusaha keras untuk memenangkan kejuaraan gitu ya, karena seperti yang tadi dibilang bahwa juaranya hanya ada 1, 2, dan 3. Jadi silahkan menampilkan sesuatu secara all out ya, sehingga kalau misalkan tim kami ada Pak Asta di tim agroteknologi itu buat kami semua para juri itu merasa wow gitu dengan apa yang adik-adik dan teman-teman tampilkan dari tim masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Mahe tambahannya ya. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik yang masih ada pertanyaan, mungkin boleh masih mempergunakan link grup ya, grup WA yang sudah difasilitasi oleh tim panitia Puskesmas untuk bertanya-tanya apapun juga silahkan ditanya di situ supaya pada hari H kompetisi adik-adik dan juga tim sudah bisa menampilkan sesuatu yang istimewa untuk kita semuanya. Seperti itu Pak Mahe, terima kasih. Baik, siap, terima kasih Ibu Ika atas informasinya. Jadi clear ya adik-adik. Jadi silahkan berkreativitas untuk proses wawancara dan presentasi besok. Silahkan bagikan atau share screen presentasi yang sudah adik-adik buat. Kemudian juga terakhir nih,
untuk yang tidak juara apakah mendapatkan sertifikat juga yang sudah masuk final? Ya pastinya nanti sebagai peserta ya, sertifikat sebagai peserta final. Baik, terima kasih adik-adik karena di sini waktu juga sudah menunjukkan pukul 5.23. Mungkin kita cukup sekian saja ya. Sebelum saya tutup, dari Ibu Kusani ada tambahan informasi lain, Ibu? Terima kasih Pak Mahe, itu sudah cukup. Malah kayak dihukum Pak itu Pak. Untuk sobat prestasi tetap melakukan yang terbaik dan untuk jadi pemenangnya. Garis satu gundul Tetap Pak. semangat. Amin. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih. Salam semangat buat sobat prestasi semua ya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu juri, kemudian Ibu bersama Mas Levi yang sudah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik sekalian. Dan saya, Mahfud Ismail, mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sampai ketemu di besok. Kita dipin ya. Di stop sih. Tes baru lagi. Sudah kayaknya Pak. Tes dulu live kabeh. Itu live. Adik-adik silakan on-kan videonya terlebih dahulu, kita foto bersama terlebih dahulu. Saya lupa nih. Ayo silakan di on-kan ya. Video setting. Siap ya adik-adik ya. Semuanya pasang muka senyum. Kalau yang nggak pakai masker, kalau yang pakai masker mau senyum mau cemberut tidak masalah. Karena nggak kelihatan ya. Ya ampun Pak. Ya ampun Pak. Gelap Oke, banget, 1, 2, 3. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada berapa slide nih? 1, 2, 3. Oke. Boleh tangan digenggam, semangat. 1, 2, 3. Iya, siap. Berikutnya 1, 2, 3. Iya, selanjutnya 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3 dan oke. Terima kasih. Kegujuk kabel. Betul kan minggu iki bulik. Lu lihat kan kamera ana. Kegujuk kabel langsung ya lah ya. Kegujuk kabel ya. Aku beri sekarang bikinan. Ini tak kita. Lihat tapakmu, sayang menunggu. Di atas duri kau teguh berdiri, meski terluka kau teduhkan mimpi untuk Indonesia Jaya. Pahlawan-pahlawanku, botak ya. Botak ya. kan ku rajut mimpimu. Percayalah kita mampu untuk taklukkan semua jurang dan rintangan. Biru langit pertiwi selalu menghiasi kegemaranku dan terus maju gapai mimpi dan tujuan. Jaya selalu negeriku Indonesia.
Settingan sih. Stop sih.